Munafik itu bahasa kalau dalam Quran ada surah Al-Munafiqun ayat 9. Orang munafik itu kalau bicara meneduhkan. Mereka seolah-olah pohon yang tinggi, lebat, daunnya rindang seperti tempat bersandar. Tapi mereka semua pendusta, pembohong, memusuhi kebenaran. Kalau bahasa Ocu ya Pak, orang munafik itu Bu, lain tekonang Bu Maria. Orang munafik itu sama condo musang membulu ayam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran adalah ajaran yang siapa mengikut tuntunannya, mengambil bagian daripada bagiannya, sempurna dia menjadikan Islam, maka Islam akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan puncaknya ketika Islam menjadi pakaian bagi orang-orang muslim, memang diamalkannya, maka Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa itu rahmat? Islam itu menjadi penyelamat, Islam itu menjadi penyayang, Islam itu membuat bumi ini tentram. Bumi ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada 3 pilar yang mesti hidup, mesti ditegakkan. Dalam kitab prinsip-prinsip seorang muslim ditulis oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, bahwa jika tidak tegak pilar yang 3 ini, niscaya Islam belum menjadi izzah bagi orang Islam. Apa tuh Pak? Belum jadi sebuah kemuliaan. Belum nampak hebatnya Islam gitu. Kan kita sekarang nampak orang rajin sholat, tapi orang menghina Islam. Tapi kalau 3 pilar ini tegak, tidak perlu lagi berdakwah, nampak aja sama orang, orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Itulah dia sejak Rasulullah SAW sampai pada puncaknya hijrah. Setelah hijrah pada tahun ke-9 Hijriah, tegaklah Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setelah hijrah ke Madinah, tahun 9 Hijriah terjadi Futuh Makkah. Allah turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, jika sudah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Ta'ala. Kapan waktunya Pak? Dulu zaman Nabi Muhammad. Kapan lagi setelah Nabi Muhammad? Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kapan lagi Pak? Sekejap lagi. Sekarang kenapa tidak? Kata orang, siapa orang yang paling miskin? Orang Islam. Siapa yang paling payah diatur? Orang Islam. Siapa yang paling dekil? Orang Islam. Siapa yang WC-nya paling bau? Orang Islam. Kenapa? Orang Islam bukan Muslim. Jadi menegakkan Islam itu menjadi Muslim. Ada orang Islam tapi fasikin. Ada orang Islam tapi jahilin. Siapa orang yang fasik? Lupa dengan dirinya bahwa dirinya Islam. Siapa orang yang jahil? Dia tak paham tentang Islam. Dia berpakaian Islam tapi pakaiannya digantung, tak dipakainya. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang jahil? Kata Nabi, orang yang jahil itu kalau di pasar suaranya besar seperti keledai, tapi ketika urusan agama enggak mengerti sedikit pun. Banyak tak orang banyak suara besar-besar. Kalau bicara tentang dunia hebat, kalau bicara tentang agama entah asal nak sebut aja. Kata orang Beginang nih Pak, apa Pak? Si bodak dalam kombui, apa terogak disobui. Itu dia. Sebudak dalam kombuk berterogak disebut. Kata dia itu urusan agama. Oh tidak, agama itu mesti bersanad. Agama itu mesti ada riwayatnya. Agama itu mesti mengaji. Agama itu mesti dipakai dalam badan. Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian sampai tabi'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama yang diwariskan kepada mereka keilmuan seperti mana Nabi SAW dan para sahabat. Sampailah kita pada hari ini memahami Islam dalam 3 pilar kehidupan. Kalau tegak 3 pilar ini, maka Islam akan jadi rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu mau yang tahu yang 3 itu? Nah, Indonesia belum, baru 2 aja. Mudah-mudahan setelah 24 Februari nanti tegak 3-3 ya. Amin. Nah, pokoknya amin lah. Amin kan Pak? Amin. Maksudnya amin gitu. Amin tegak gitu Pak. Enggak ada kampanye Pak. Amin tegaklah kejayaan Islam, kan amin.
amin kabulkanlah ya Allah gitu. Yang mau setuju, kalau tak setuju tak amin percaya dah. Kalau tak amin nanti kan tak terkabul. Pokoknya amin lah, kabul tu. Kemana-mana nak kaji dia. Yang pertama, pilar pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Yang menjadi landasan, yang menjadi pondasi. Akidah isinya adalah iman. Dalam iman itu mesti dipraktekkan dalam amalan badan. Jadi akidah itu dasar pertama. Apa akidah kita? Tauhid. Cara berpikir kita tuh. Apa cara berpikir kita? Cara bertindak kita, cara berbuat, cara merasakan kita. Tauhid. Apa akidah kita? La ilaha illallah. Maka ini pondasi. Pondasi inilah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah. Pada puncaknya itu 9 tahun lah. 9 tahun tu lamanya. Belum ada perintah solat menjadi wajib. Belum ada jihad. Belum ada zakat. Belum ada lagi perang-perang ketika itu, Pak. Yang ada baru satu saja. La ilaha illallah. Kata Nabi, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, siapa yang ucap la ilaha illallah, pasti kalian menang. Pasti kalian sukses. Pasti kalian berjaya. Ada satu orang, ada dua suami istri yang syahid, yang dibunuh hanya gara-gara mempertahankan pondasi untuk tegaknya kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu asasnya, alasnya, dasarnya, pondasinya, apa bahasa kita ya? Pancangnya gitu. Akarnya adalah la ilaha illallah. Ini dasar sekali. Kalau walaupun nanti pilar kedua, pilar ketiganya oke, kalau tidak dialas dengan la ilaha illallah, maka semua yang lain itu buyar. Buyar. Tidak ada gunanya. Hebat ibadahnya, hebat sedekahnya, tapi landasannya bukan la ilaha illallah, maka sedekahnya hanya terpulang untuk dirinya dan apa yang menjadi niatnya. Apa itu la ilaha illallah? Yang dituju. Apa itu la ilaha illallah? Yang disembah. Apa itu la ilaha illallah? Yang diibadati. Apa? Sama ada sembah diibadati. Apa itu la ilaha illallah? Yang dimaksud. Apa itu la ilaha illallah? Yang diharapkan, yang dituju, yang disembah, yang dimaksud, yang dicintai. Maka disebut yang segala sesuatu akan dipulangkan. Maka kalau kita sebut la ilaha illallah hayyum maujud, yang ada itu cuma dia, Allah Ta'ala. La ilaha illallah hayyum ma'bud, dialah yang disembah. La ilaha illallah hayyum maksud, dialah yang dimaksud. La ilaha illallah hayyum mahbub, dialah yang dicintai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini pondasi, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid ini kepada sahabat 9 tahun. Kemudian dilanjutkan sampai 13 tahun. Yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama ucap la ilaha illallah langsung dibunuh dan menjadi syahid pertama, belum ada perang, belum ada jihad, adalah sepasang suami istri. Siapa tahu namanya, Pak? Si istri siapa namanya? Si suami siapa namanya? Siapa tahu dapat hadiah. Dia 3 beranak, diikat di tiang gantungan, tapi bukan salib. Diikat tiang gantungan, si emaknya ditombak, tembus kemaluannya, sampai ke belakang. Mati di tiang gantungan, hanya gara-gara ucap la ilaha illallah. Lalu suaminya juga begitu, dipancung, dicambuk, mati di tiang gantungan, hanya gara-gara ucap la ilaha illallah. Pertanyaannya, ucap la ilaha illallah itu berat atau tidak? Kalau sekarang enggak kan? Tapi di zaman itu berat tak? Tantangannya mati. Maka dengan berat itu hadiahnya apa? Surga. Kita hari ini la ilaha illallah itu tak berat diucap, tapi mempertahankan orientasi tujuan kita beramal la ilaha illallah itu berat. Baru aja nak sedekah, nak la ilaha illallah, langsung tengok, memang hebat bapak ni sedekah banyak. Iya, kalau tak aku sedekah ni tak jadi. Jadi tantangannya bukan lagi orang menentang kita, tapi tantangannya adalah kemasyhuran, keinginan di balik apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang korban pertama tuh gara-gara la ilaha illallah? Siapa ibunda? Ibu kalau dapat hadiah. Bu, ibu lah, ibunda saya. Bu Mar. Bu Mar, siapa Bu?
Nak tu kau nang lela. Apa siapa Pak? Siapa namanya? Siapa dapat dia? Hadiahnya kita nanti makan soto. Atau umroh lah dia Pak. Umroh. Tapi dari sini ke Jeddah ongkos masing-masing, dari Jeddah Mekah baru saya tanggung. Sumayyah. Kalau masih toh tu Firaun tu. Tukang sisir Firaun. Sumayyah radhiyallahu anha, seorang pembantu, seorang budak dalam keluarga kafir Quraisy. Suaminya namanya, siapa tahu nama suaminya? Apa hadiah lagi? Yasir. Nama suaminya Yasir, nama istrinya Sumayyah, nama anaknya Ammar. Sumayyah ditusuk kemaluannya, ditombak Pak, mati. Syahid, surga, harum darahnya. Dan orang mati syahid ni Pak, disebutkan dalam riwayat bahwa orang mati syahid ni kemuliaannya dia tak merasakan sakit. Orang mati syahid ni dia tidak lagi dapat azab kubur. Dia langsung berada di surga, tapi bukan jasadnya, ruhnya. Ruhnya diletakkan Allah di dalam paruh burung-burung hijau. Dia terbang-terbang sampai menunggu hari kiamat. Kalau ketemu sama-sama para syuhada, mereka ngomongnya gini, maunya kita balik lagi ke dunia, punya 1000 nyawa. Kalau kita hidup lagi di dunia, pingin mati lagi, mati sebagai syuhada. Begitu mati syahid itu. Jadi yang para syuhada di Palestina itu ngomong tu mungkin seperti itu dia. Dan anak-anak di sana, orang-orang yang sudah paham mati syahid itu bukan mereka takut. Apa mereka bilang? Kalau ada ayahnya meninggal, maknya meninggal, kawannya meninggal, apa dia bilang? Kapan giliran saya ya, katanya. Kapan saya juga jadi syuhada ya, katanya. Walaupun mereka nangis Pak, yatim piatu, ditinggalkan keluarga, tak lama lagi giliran saya. Apa yang mereka tunggu? Kematian yang menjadi mulia, yaitu mati menjadi syuhada, surga Bu. Kalau tujuannya alasnya la ilaha illallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala itu tadi, gara-gara memperjuangkan la ilaha illallah. Ini pondasi pertama. Apa dia Bu? Akidah. Akidah kita punya tauhid. Maka tauhid ini adalah sesuatu yang mendasari dalam hati. Dia disebut iman. Jadi akidah, tauhid, iman. Kalau kita pakai itu menjadi orientasi, jadi pakaian kita, di mana letaknya? Di dalam hati kan? Iman di dalam hati, kepercayaan dalam hati, keyakinan itu dalam hati. Kita letakkan keyakinan kita kepada la ilaha illallah, maka kita menjadi mukmin. Karena hati-hati ada orang mengaku beriman, ternyata tidak mukmin. Siapa Pak? Munafikin. Apa? Munafikin Pak, pura-pura beriman tapi tidak melakukan amal seperti orang-orang beriman. Hatinya membohongi. Munafik itu bahasa kalau dalam Quran ada surah Al-Munafikun ayat 9. Orang munafik itu kalau bicara meneduhkan. Mereka seolah-olah pohon yang tinggi, lebat, daunnya rindang seperti tempat bersandar. Tapi mereka semua pendusta, pembohong, memusuhi kebenaran. Kalau bahasa Ocu ya Pak, orang munafik itu Bu, nah itu konang Bu Maria. Orang munafik itu sama condo musang berbulu ayam. Entu Ibu musang bulu ayam. Pak Haji tahu musang berbulu ayam? Tahu kan? Dia musang berbulu ayam, sama-sama dia masuk kandang ayam, tapi kerjanya makan ayam. Itulah orang munafik itu. Dia munafik pura-pura pakaian Islam, kerjanya merusak Islam. Itu tadi musang berbulu ayam, pura-pura dia ikut sama dengan kandang ayam, dimakan semua ayam tu. Itulah orang munafik tu. Jadi kalau ada orang munafik panggil dia musang berbulu ayam tu. Tapi tak tahu kita pula siapa yang munafik tu. Yang munafik tu sebenarnya nampak sesuatu yang benar tu dia tolak, dia buat kebenaran yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alas pertama adalah, pilar pertama adalah akidah. Akidah kita apa? La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu kita menjadi mukmin. Maka pakailah dia dalam keyakinan hati, dalam kepercayaan, dalam keyakinan, dalam orientasi apapun, tujuannya la ilaha illallah. Supaya kita menjadi orang mukmin. Dia ada iman, ada mukmin. Apa itu iman? Iman itu la ilaha illallah. Apa itu mukmin? Orang yang menjadikan la ilaha illallah itu pakaian pada hatinya. Pilar yang kedua, apa Pak?
ibadah. Pilar pertama akidah, pilar kedua adalah ibadah. Tidakkanlah tegak Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam kalau tidak diimplementasikan, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan iman tadi dalam bentuk Islam. Maka orang mukmin mesti jadi muslim. Kalau orang mukmin tidak jadi muslim, itu tadi dia jadi jahilin, jadi fasikin, jadi munafikin. Kita mau orang mukmin, kita dengan iman menjadi mukmin, dengan mukmin itu kita menjadi orang Islam, yaitu muslim yang mengamalkan ibadah. Jadi Islam itu ibadah, Pak. Kalau iman itu akidah, kalau Islam itu ibadah. Sehingga antara Islam dan iman itu seperti dua mata duit, dua mata uang, dua sisi. Kalau hilang iman, maka hilang muslimnya. Kalau hilang muslimnya, hilang imannya. Tidak bisa laku duit itu. Jadi iman itu, alas iman itu di hati, Islam itu di badan. Ketika kita memakainya, maka hati kita menjadi mukmin, maka badan kita menjadi muslim. Paham sampai sini, Pak? Pertanyaan yang muslim itu yang mana? Muslim itu yang mana, Pak? Bu, Pak? Muslim. Muslim itu tetangga sebelah rumah kita. Ketua DPRD Kuansing Lama namanya Pak Muslim. Bu, Muslim itu yang mana? Muslim itu ada pada surah Al-Maidah ayat 162-163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam doa iftitah kita, wa ana minal muslimin. Siapa yang orang muslim itu? Sesungguhnya solatku. Solatku. Yang kedua, ibadahku. Semua ibadahku. Lalu hidupku. Matiku. Lillah. Apa itu lillah? Iman. Apa perbuatan iman tadi yang dia lakukan? Solat, puasa, solat, ibadah. Dalam ibadah itu kan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Lalu dia menjadikan hidupnya, matinya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Lalu mana implementasi hanya untuk Allah itu? La syarika lahu. Masih bagian dari iman. Tidak ada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu. Ini agama nih. Ini agama yang dia perintahkan padaku, aku kerjakan. Solat, ibadah, hidupku, matiku untuk dia. Aku kerjakan semuanya dengan aturan dia. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan akulah seutama-utama orang yang berserah diri, yang ikut aturan itu. Gitulah terjemah ya. Akulah orang yang mengikuti peraturan itu. Peraturan apa? Peraturan untuk meyakini perjumpaan dengan Allah. Peraturan untuk meyakini kehidupan akhirat. Jadi iman itu adalah kehidupan untuk akhirat, sedangkan Islam itu kehidupan untuk mempersiapkan perjalanan akhirat. Kalau bahasanya Islam kita pakai di dunia, iman kita nanti dapat hadiah di akhirat. Tapi dia mesti jadi dasar. Kita pakai muslim, tapi kita solat, puasa, zakat, tapi alasnya bukan iman. Ada orang solat kena ingin jadi caleg. Apa ke masjid? Kalau tak ke masjid dia tak dipilih orang. Bukan masjid sini, Pak, ada masjid lain. Oh, sedekah. Kalau tak sedekah nanti tak dipilih orang. Tahu-tahu kalah ya, Pak. Pas kalah dia ambil sedekah. Kenapa? Kena alasnya bukan iman. Alasnya kena ingin dipilih. Kenapa puasa? Kena ingin sehat. Sehat aja dia dapat, tapi Allahnya tak dapat. Maka letakkan semuanya pada Allah, nanti jadi calegnya dapat, sehat dia dapat, sedekahnya dapat, kemasyhurannya dapat, dan ada fitnah baru lagi apa? Dia beramal itu nanti masyhur, kemasyhurannya untuk Allah atau untuk dirinya. Kan orang baik itu dia lakukan semua untuk Allah, nanti dia dibesar-besarkan orang. Tapi kebesarannya itu untuk membesarkan Allah atau untuk dirinya. Seperti mana iblis laknatullah alaih. Dia dengan amalnya Allah besarkan, tapi lupa kebesaran itu sebenarnya untuk pengabdiannya pada Allah. Dia menganggap dirinya besar. Akhirnya dia sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang namanya kita tuh antara akidah dan ibadah. Akidah itu peruntukan pada Allah. Ibadah itu amal kita. Perbuatan kita. Apa itu ibadah? Kita ni kuli. Hamba. Tidak ada yang ngebos. Orang bilang presiden itu hebat. Tidak hebat. Kalau tak ada rakyat yang dipimpinnya, mana ada yang bisa memilih dia? Orang bilang dosen itu hebat. Kalau tidak ada mahasiswa,
Kalau orang bilang pedagang rumah makan sederhana tu hebat, kaya. Kalau tak ada petani, kalau tak ada tukang ternak, tak ada tukang masak, hebat? Tak ada. Satu pun kita ni tak ada yang hebat. Tak ada kita yang hebat, Pak. Kalau misal naik pesawat, ya kan? Katanya yang hebat tu pilot. Kalau tak ada yang buat pesawat, tak ada penumpang, bisa jadi pilot? Bisa, Bu? Enggak. Kalau bilang yang hebat tu bapak, suami. Kalau tak ada istri, hebat? Datang pula anak, yang hebat tu ayah saya. Kata kita, yalah ayah hebat. Kalau tak ada anak, tak bisa jadi ayah. Maka kehidupan kita ni saling bergantung. Itulah yang disebut Rabbul Alamin. Allah yang mengatur semua keadaan ni. Yang hebat tu siapa? Allah. Di antara orang-orang yang saling bergantung ni, misalnya orang bilang ini Pak, rumah makan paling mewah Pekanbaru. Hebatlah kata orang kan. Tapi kalau tak ada yang tukang masak, tak ada petani, tidak ada peternak, tidak ada yang manjat kelapa, tak ada yang jualan, tak ada yang belanja, bisa hebat? Tidak. Lalu di antara semua siklus yang masing-masing menjalankan peran ni, siapa yang paling hebat? Tetap ada yang hebat. Kan kehebatan Allah mengatur itu. Di antara yang Allah atur itu ada yang hebat. Siapa dapat hadiah? Siapa yang paling hebat, Pak? Serius nih, 50 ribu. 50 ribu. Siapa, Bu? Bang Firdaus? Siapa yang hebat? Pak RT? Pak Dekris? Pas. Yang hebat tuh Allah. Allah mengatur kan? Kita mau makan. Tiba-tiba dengan uang 30 ribu tuh kita sudah bisa dapat ikan tanpa harus harus jadi nelayan, tak harus nangkap ikan. Sudah dapat ayam, tak perlu ternak ayam. Padahal dengan 30 ribu tuh takkan pernah kita bisa beternak ayam, tak jadi ayam tuh loh. Tapi 30 ribu udah dapat beras, udah jadi nasi, udah dapat kelapa yang udah jadi santan, sudah dapat segalanya. Itulah Allah mengatur. Ada petani, ada ini, ada ini. Dan semua itu tak ada yang hebat. Itulah Allah mengatur supaya nampak hebatnya Allah. Dalam pengaturan itu siapa melakukan aktivitasnya untuk Allah Ta'ala, maka dia itulah yang disebut dengan Muslim. Pertanyaannya, di antara yang Muslim tadi ini, yang Allah atur petani, nelayan, semua pedagang, dosen, masyarakat, semualah, ada presiden, ada semua. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu satu cuma di antara itu semua. Yang hebat kan Allah. Lalu di antara yang semua itu siapa yang paling hebat? Siapa, Pak? Tukang masak. Kalau tak ada yang beli? Kalau tak ada yang padi sama kelapa ya? Tahu Bu siapa yang paling hebat? Bukan perbuatannya yang hebat, tapi bukan pekerjaan statusnya yang hebat. Yang hebat itu adalah siapa yang paling banyak memberi manfaat. Dah, sampai sini paham? Memberi manfaat itulah sebagai kulinya Allah. Kita ni kan sebagai kuli. Pakai kuli kan paling banyak kerja. Terserah mau kerja apa. Mau tu jadi tukang sampah kayak. Tapi dengan tukang sampah tu dia paham kepada Allah Ta'ala sebagai penyembahan. Lalu dia menjadi tukang sampah tu. Tukang itu dia bilang, aku ni diamanatkan untuk tukang sampah supaya kota ini bersih, supaya orang bisa beramal, supaya aku juga bisa beramal. Ini semua aku persembahkan untuk Allah, bukan untuk wali kota. Wah, jadi dia memberi manfaat. Tapi kalau manfaat dia cuma cari dapat duit saja, habis dah sampai di duit tu. Itu maknanya tadi la ilaha illallah. Lalu di mana kalimat Islam itu ada berpadan dengan la ilaha illallah tu? Maka ulama sepakat kalimat iman itu adalah kalimat akidah tauhid adalah disebut kalimat iman adalah la ilaha illallah, sedangkan ibadah adalah penyembahan. Kalimatnya apa? Muhammadur Rasulullah. Ini alas nih, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akidah dan ibadah. Tauhid kepada Allah Ta'ala, lalu menjadikan Nabi SAW tauladan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kita dengan Islam, dengan iman menjadi mukmin, dengan Islam menjadi Muslim. Solat kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Mana yang hidup? Yang hidup tu makan, minum. Mana lagi Pak? Ekonomi, politik, sosial. Kita sentuh sikit. Bulan Februari ini kan akan ada pemilihan nih. Kalau jadi tak politik tu kita jadikan untuk berserah diri pada Allah. Macam mana caranya? Yang menyelamatkan, yang paling takut sama Allah Ta'ala, yang sayang sama kita, yang ingin makmur negeri ini, ya kan? Salam perubahan. Misalnya gitu, ya kan? Ada 3 calon presiden kan? Satu siapa Pak?
Satu, Pak Anies. Dua, Pak Prabowo. Tiga, Pak Ganjar. Ya kan? Nah, dari tiga ini mana yang paling soleh, mana yang paling sedikit mudaratnya, mana yang paling banyak memberi manfaatnya, ya kita ukur-ukur lah. Kalau yang paling pintar Pak Anies, oh ya pintar tuh, doktor sekolah Amerika, hafal Qurannya banyak hafal, selawatnya pun tidak celunguk-celunguk dia mimpin selawat langsung, kan? Jadi ada santri di situ. Nyebutkan ya yang paling pintar, yang paling jago untuk pertahanan Pak Prabowo. Yang paling satu lagi Pak Ganjar paling apa tuh Pak? Tak tahu lah Pak. Oh tak kenal betul sama dia. Jadi kalau kita ingin jadikan politik kita ini adalah berserah diri kepada Allah, pilih yang paling sedikit mudaratnya. Atau orang bilang, serahlah dia jadi presiden, nanti kan kita gini-gini juga. Iya, tapi kita ingin masuk pada bagian untuk mencerahkan, menjadikan kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi rahmat. Terakhir, apa puncaknya tegaknya Islam menjadi rahmat? Kalau hanya dua Pak, baru akidah, baru ibadah, belum lagi. Akidah kita la ilaha illallah, ibadah kita juga dah Islam. Tapi kalau hanya dua ni aja, belum tegak lagi. Apa belum tegak? Tak nampak dia. Belum bisa memimpin, masih sibuk solat aja, masih sibuk zakat aja, masih sibuk haji aja. Belum bisa menjadi cerminan, contoh. Lalu di mana Islam itu bisa menjadi contoh, menjadi cerminan? Maka Imam Syed Hasan Banna meletakkan pada akhlak. Tapi akhlak ini kan luas, ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal. Dia lebih kepada implementasi amal orang-orang berakhlak. Apa dia Pak? Ukhuwah, persaudaraan. Akidah, ibadah, dan ukhuwah. 3 pilar tegaknya Islam. Di mana letaknya ukhuwah tegaknya Islam? Buka surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah ketika Allah memberi nikmat kepada kalian. Apa nikmatnya? Fa'allafa baina qulubikum. Hati-hati kalian dipersatukan. Fa'asbahtum bi ni'matihi. Jadilah kalian dengan nikmat itu ikhwana, jadilah bersaudara. Jadi nikmat bersaudara itulah yang memperkuat keberadaan akidah dan ukhuwah. Nikmat ini dari toko pula nak. Berhenti Ustaz, berhenti Ustaz. Udah tokok dah belum? Alah. Nanti di tokok berhenti kan. Bapak Ibu, maka di mana letak nikmat saudara tadi? Ketika Nabi SAW mempersaudarakan Ansor, Muhajirin dan Ansor. Barulah Islam itu jadi rahmat. Barulah terkirim Islam itu ke Indonesia. Barulah Islam itu mampu menaklukkan Mekah. Lalu kita pun jadi Islam. Wah, menjadi cahaya, menjadi rahmat. Itulah dia Madinah Al-Munawwarah yang menjadi tempat tegak pondasi pertama Islam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sebuah kebaikan, dipersaudarakan Ansor dan Muhajirin, lalu bersaudaralah kita dengan itu. Maka kita orang-orang Islam ini bersaudara, sudah tak ada lagi caci maki. Kalau ada perbedaan, balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Balik pada Allah Rasulnya tu, kalau masing-masing punya dalil, tunggu aja lah nanti Allah dan Rasulnya yang menyidangkan. Yang penting kita bersanak-sanak, kita bersaudara. Jangan sampai kita berkecai belai, berkecai berai, diadu domba, habis kita. Karena musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang tidak mau rahmat tu, dia ingin jadikan dunia ini menjadi tujuan. Padahal dunia ini bukan tujuan. Dunia ini cuma tempat sementara. Akhirat adalah tujuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita bersaudara, apa yang penting dalam persaudaraan? 4 pula. Kalau ini kan 3 pilarnya. 4 pilar persaudaraan, baru Islam itu menjadi rahmat. Tapi 3 ini dulu kita hidupkan. Tujuan alas hidup kita adalah la ilaha illallah. Semua amal ibadah kita adalah persembahan kepada Allah, mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi akidah tujuannya la ilaha illallah, amal kita Muhammad Rasulullah, dan kita tegakkan ukhuwah. Di mana letak ukhuwah itu? 2 aja sebenarnya. Senang saudara kita adalah senang kita, susah saudara kita adalah susah kita. Maka kalau dia bersedih, kita bertakziah. Kalau dia dapat kesenangan, kita bertahniah. Lalu untuk mewujudkannya, ada 4 amal yang mesti kita lakukan. Kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma hafazhum hafzan aziza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.